Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa program ilmu hukum pada mata kuliah Hukum Ketatanegaraan Islam atau Siasat Syariah. Pada hari ini bertepatan saya ada acara ke luar kota. Untuk itu materi kami upload dan mohon Anda untuk mencermatinya, yaitu bicara tentang siasat syariah dalam masalah bentuk negara. Banyak orang tidak paham dalam masalah ini, sehingga sikap mereka dalam ifrat dan tafrid, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada yang mengharuskan bahwa negara Islam itu ya dengan sistem khilafah yang baku. Seluruh dunia begitu. Kalau enggak maka kafir, keluar dari Islam. Dan ada yang mengatakan bahwa khilafah itu bukan Islam, atau khilafah itu berlawanan dengan negara yang disepakati dalam zaman sekarang. Saya ingin mengatakan bahwa dalam Islam meletakkan dasar-dasar pemerintahan hendaklah dibentuk dengan cara syura. Ya, dengan cara syura. Dan hendaklah manusia memposisikan dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Dan itu tidak bisa diingkari. Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada seluruh malaikat, aku ingin menjadikan khalifah. Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan surat Al-An'am ayat 165, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah telah menjadikan, dialah Allah yang telah menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Jadi, manusia khalifah Allah di muka bumi itu suatu qat'i, suatu kepastian. Nah, adapun bentuk pemerintahan dalam Islam itu tidak ada bentuk yang baku. Dipersilahkan dengan bentuk apa? Bisa kerajaan, bisa federal, bisa negara kesatuan. Yang penting penguasanya menempatkan dirinya sebagai orang yang menerima mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola hamba-hambanya dengan bimbingan dan hukumnya. Jadi kita harus husnudzon bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasa. Beriman Allah itu penguasa hakiki di alam semesta. Allah itu raja, malikin nas. Dan kerajaan Allah seluruh bumi ini. Dan itu Allah serahkan kepada para penguasa untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang mau mengatur mereka dengan akidah, mengatur mereka dengan syariah, mengatur mereka dengan sistem yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan itu terbaik. Agama Islam itu terbaik. Afa ghaira dini la yabghun? Apakah dinullah mereka cari selain dinullah mereka cari? Afa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah hukum jahiliyah mereka? Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang mau yakin. Saudara semuanya, dalam Islam, dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan bahwa di sana ada kerajaan. Sebagaimana doa
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma, katakanlah ya Allah, malikal mulki, pemilik kerajaan. Jadi saudara semuanya, Allah Subhanahu wa taala pemilik kerajaan yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya. Saudara semuanya, Allah juga menceritakan bahwa salah satu di antara nikmat yang perlu disyukuri oleh Bani Israel, di antara mereka jadi raja-raja. 19 surat Al-Maidah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian ketika memilih di antara kalian menjadi muluka, menjadi raja-raja, dan menjadi anbiya, menjadi nabi-nabi. Dan perlu kita ketahui bahwa Talut yang diangkat oleh Allah itu sebagai raja. Bani Israel datang kepada nabi mereka setelah Nabi Musa, minta diangkat di antara mereka seorang raja. Kemudian Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, semuanya itu raja-raja. Jadi kerajaan tidak ada masalah. Karena kerajaan itu malah sebetulnya irit. Gak perlu ada pemilu, gak perlu ada KPU, kampanye, money politik. Asal rajanya itu mengakui dirinya itu sebagai penerima amanah. Demikian juga saudara, republik tidak ada masalah. Maka saya katakan republika monggo silahkan. Federal silahkan. Yang penting apa? Dengan syuro, dengan adil, dan mengakui semuanya itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Inilah amanah khilafah. Jadi khilafah itu sebenarnya tidak berlawanan dengan NKRI, tidak akan memberontak dan tidak akan menggulingkan NKRI, tapi khilafah adalah menegakkan amanah dalam memimpin umat manusia. Saudara semuanya, dan ini bisa kita kuatkan dengan bagaimana terbentuknya negara pada zaman Rasulullah. Ya kalau Rasulullah itu namanya negara kenabian, prophetic. Ya. Prophetic state. Dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah yang menerima wahyu, Rasulullah yang memimpin, Rasulullah yang menjadi hakim. Dan Rasulullah SAW tidak mengangkat dirinya, tetapi memang diminta dan dibaiat oleh seluruh pengikutnya di penduduk kota Madinah, dan berdirilah negara dengan sangat adil sekali. Kemudian suksesi Rasulullah kepada Abu Bakar, ini penting saya ceritakan. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat dan belum dikuburkan, orang-orang Ansor berkumpul di tamannya Sakifah Bani Sa'idah. Jadi di sana ada taman Bani Sa'idah. Mereka kumpul di situ. Abu Bakar dan Umar datang kepada mereka. Mereka sedang berkumpul. Abu Bakar bertanya, sedang apa kalian? Kami sedang rapat. Rapat apa? Rapat suksesi. Kenapa? Rasulullah wafat, maka harus ada pengganti. Nah terus kami akan mengangkat di antara kami menjadi pemimpin pengganti Rasulullah. Kata Abu Bakar, saudaraku, kalian tahu orang Arab tidak akan akur kecuali dipimpin oleh orang Quraisy. Sedangkan kalian bukan orang Quraisy.
nanti terjadi perang. Dan kami tidak mau berperang. Kemudian kalau begitu, kalian punya pemimpin, kami punya pemimpin. Tidak mungkin satu negara dua pemimpin. Akhirnya Abu Bakar bicara, saudaraku, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kalian orang Ansor. Dan Allah memberikan nama kalian Al-Muflihun, orang yang beruntung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nama kita As-Sadiqun, orang-orang yang benar dalam membela Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semuanya untuk bersama orang-orang yang jujur, As-Sadiqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Ya orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur bersama orang-orang yang jujur. Jadi kalian diperintahkan untuk bersama kami, orang-orang muhajirin. Sebagaimana kalian membela Nabi kalian, maka kalian membela sahabat-sahabat Nabi kalian. Silahkan berbaiat kepada satu di antara dua orang ini, Abu Ubaidah ibnu Jarrah atau Umar bin Khattab. Tapi tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu ta'alaan menyambar tangannya Abu Bakar, memegang erat, kemudian mengatakan, saudara semuanya, kalian tahu, selama Rasulullah sakit, Rasulullah telah meminta Abu Bakar sebagai imam. Apakah kita tidak ridho Rasulullah telah memilihkan kita Abu Bakar sebagai imam kita dalam agama kita, dalam sholat kita? Maka mari kita ridho Abu Bakar sebagai pemimpin kita dalam negara kita. Dari omongan itu semuanya kemudian berbaiat, selesailah. Nah ini bentuk suksesi. Menjadi negara profetik juga, mengikuti khalifah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Tapi suksesi semacam ini, kata Umar bin Khattab, terjadi spontanitas dan tidak boleh diulang lagi. Di mana baiatnya hanya orang tertentu, yang kemudian dibawa ke masjid semua orang berbaiat. Tapi itu tidak mungkin terjadi kecuali pada diri Abu Bakar. Karena semua orang sepakat Abu Bakar adalah orang yang terbaik. Ini suksesi apa? Abu Bakar dari Rasulullah kepada Abu Bakar. Kemudian suksesi Umar bin Khattab dari Abu Bakar. Ketika Abu Bakar sakit di akhir hayatnya, Abu Bakar menanyakan kepada publik siapa yang kira-kira dinominasikan, dicalonkan menjadi pengganti beliau. Setelah musyawarah banyak orang, akhirnya beliau menentukan calon penggantiku adalah Umar bin Khattab. Ya, ketika ada yang menanyakan gimana dia keras, ya insya Allah akan lembut kepada kalian. Artinya seorang pemimpin melakukan kaderisasi. Umar bin Khattab bukan saudaranya, tapi sahabatnya yang dilihat orang yang paling baik. Dan pencalonan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar tidak resmi menjadi khalifah, kecuali setelah semua para sahabat ridho dan membaiatnya. Ini pergantian Umar terhadap Abu Bakar. Kemudian ketika Umar ibn al-Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi dalam sholat subuh dengan pisau yang beracun, dan Umar bin Khattab ketika mau wafat telah mengangkat 6 orang ditambah 1 orang putranya untuk menjadi majelis syura, untuk menjadi panitia pemilihan khalifah. Putranya Abdullah bin Umar jadi anggota tapi tidak boleh dipilih. Akhirnya dikocok dari 6 orang itu, dan ternyata semuanya nggak mau, dan yang bersedia 2 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan oleh Abdurrahman bin Auf diadakan pertimbangan, survei ke masyarakat, menanyakan kepada wanita, menanyakan pada anak kecil, gadis-gadis yang di pinggiran, pilihan mereka siapa?
ternyata mayoritas memilih Utsman bin Affan. Maka Abdurrahman bin Auf memanggil Utsman dan memanggil Ali bin Abi Thalib, dan beliau mengatakan, saudara kami, janganlah marah kepadaku. Aku telah menanyakan kepada seluruh masyarakat muslim siapa yang mereka pilih, ternyata mereka lebih memilih Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, maukah Anda menerima kepemimpinan ini sesuai dengan sunnah Abu Bakar dan Umar? Dan Utsman bin Affan bersedia. Jadilah Utsman bin Affan sebagai khalifah. Ini menunjukkan bahwa pemilihan Utsman bin Affan ini kayak pemilu sekarang, menyertakan seluruh masyarakat untuk melihat siapa yang paling berhak untuk memimpin mereka. Berikutnya, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan meninggal, mati terbunuh. Dibunuh oleh para pemberontak. Kemudian para pemberontak yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan, yang memaksa Utsman bin Affan untuk turun, akhirnya mereka bunuh, datang kepada Ali bin Abi Thalib, memaksa Ali untuk dibaiat sebagai khalifah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau membaiat saya, baiatlah di depan publik. Akhirnya mereka membaiat, dan kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan apa? Pemerintah terbentuk dari pemberontakan, tapi kemudian memilih pemimpin mereka, orang yang diridhoi oleh seluruh kaum muslimin, jadilah. Jadi sekali lagi, saudara semuanya, Islam tidak menentukan bentuk baku pemerintahan Islam. Semuanya diserahkan pada syura dan maslahat. Kalau memang terbentuk dari pemberontakan, dan Islam mengharamkan pemberontakan. Tapi ketika pemberontak sudah berkuasa dan mengikuti ajaran Islam dan menegakkan keadilan, maka agar supaya tidak terjadi pertumpahan darah yang berterus-menerus, maka pemerintah yang baru itu dianggap sah. Yang penting mau menegakkan kebenaran. Demikian saudara semuanya, menunjukkan bahwa benar Islam yang penting substansinya adalah keadilan, tegak hukum. Jadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Didasarkan atas syura, demokratis, tidak otoriter. Adapun bentuknya sesuai dengan tabiat daerah masing-masing. Ya. Dan yang penting itu dipilih orang yang terbaik menjadi pemimpin, orang yang paling amanah, orang yang paling kuat. Maka nanti akan kita bicara tentang ma'alim negara Islam. Saudara semuanya, inilah pandangan syariat Islam. Maka ketika kita lihat di dunia ini, hatta di barat sendiri, seperti Belanda, seperti Inggris, kerajaan, tidak ada masalah. Ada juga Malaysia, kita juga kerajaan, nggak ada masalah. Saudi, Emirat, kerajaan, silahkan. Tapi yang jadi bencana ketika orang itu lupa bahwa dia adalah sebagai pemegang mandat kekuasaan. Di Indonesia, presiden nggak ada masalah. Yang penting dia tidak otoriter dan tidak menganggap dirinya penguasa hakiki. Karena penguasa hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua yang menjalankan kekuasaan dengan meninggalkan hukum Allah, bimbingan Allah, maka berarti telah melangkai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saudara semuanya, mudah-mudahan Anda paham, dan silahkan direnungi, dan tulisan silahkan dibaca dengan baik. Terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.